Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semua merasakan kegembiraan itu, tapi berbeda halnya dengan Qin Chen. Qin Chen bergumam, anggota ras iblis alien, orang-orang ini adalah anggota ras iblis alien. Qin Chen terkejut, dalam keterkejutannya itu, seorang pria parubaya sepertinya merasakan sesuatu yang aneh, dan matanya tertuju pada Qin Chen. Dia berkata, "Penatua, orang ini seharusnya bukan murid keluarga Ji kita." Di setengah langkah benar-benar berani datang untuk menerima pencerahan. Penatua menjawab, "Hehe, Xian Yi, jangan meremehkannya. Meskipun orang ini hanya seorang kaisar bela diri setengah langkah, ia telah menguasai aturan pembunuhan dan aturan ruang. Dengan kemampuannya, ia telah mengalahkan seorang Tianjiao kaisar bela diri 9 surga, ini tidak boleh diremehkan." Penatua Agung tertawa. "Oh begitu ya." Xian Yi melirik Qin Chen dalam-dalam, lalu tertawa dan berkata, "Itu benar-benar hebat, dan memang layak." Qin Chen juga tertawa, tetapi saat ini dia merasa sedikit bingung, dan berpikir, kenapa iblis alien muncul di sini? Terlebih lagi, hubungannya dengan Tetua Agung terlihat sangat baik. Qin Chen sedikit khawatir. Meskipun dia tahu tentang kolusi antara Istana Berkabut dan ras iblis alien, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Ji dan iblis alien juga terkait langsung. Meskipun iblis alien dapat merebut jiwa manusia dan menyamarkannya, tapi mereka tetap ada kekurangan. Tentu saja, dengan latar belakang keluarga Ji mereka akan melihat petunjuknya. Bahkan jika Tetua Agung tidak tahu, bagaimana dengan leluhur keluarga Ji? Hanya dalam sekejap, Qin Chen memikirkan banyak kemungkinan. Atau mungkinkah, keluarga Ji dan setan alien ini sudah bekerja sama, dan tanah leluhur ini sebenarnya adalah tempat persembunyian setan alien. Ternyata saya adalah domba yang masuk ke mulut harimau. Qin Chen tersenyum pahit di dalam hatinya. Pria itu berkata, "Semuanya, saya akan mengatur tempat, agar kalian bisa beristirahat terlebih dahulu. Ini akan memakan waktu 2 hari sebelum mulai. Sesuaikan keadaan Anda terlebih dahulu. Hanya dalam keadaan terbaik Anda dapat dicerahkan." Kemudian pria itu memimpin semua orang ke kedalaman kastil. Kastil tua ini seperti kota kecil, dengan lorong-lorong saling silang dan terbagi menjadi banyak area. Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat dibawa ke tempat istirahat. Masing-masing mereka ditempatkan di sebuah ruangan yang sangat sunyi. Tiba-tiba, sekelompok penjaga yang mengenakan baju besi hitam datang membawa kristal darah. Mata Qin Chen menyipit, "Bukankah ini kristal darah Yuan Bis? Aku akhirnya mengerti." Gumam Qin Chen akhirnya mengerti sepenuhnya. Kristal darah memang memiliki efek dapat mengubah tubuh fisik, tetapi selain itu, ada fungsi lain, yaitu perampokan jiwa bagi iblis alien lebih mudah untuk dilakukan. Pada saat ini, Su Dongsheng dan yang lainnya memandang kristal darah di depan mereka dengan ragu, dan mereka secara alami tidak dapat mengenali apa itu. "Benda ini adalah kristal darah. Kalian pasti pernah mendengarnya." Ucap penatua itu tersenyum. Su Dongsheng dan yang lainnya mengerutkan kening dan berbisik, "Mungkinkah itu adalah kristal darah yang terdapat di alam Yu kuno?" Penatua itu mengangguk dan menjelaskan, "Ada 2 harta di alam Yu kuno. Anda seharusnya sudah mendengarnya. Salah satunya adalah kristal ruang dan yang lainnya adalah kristal darah. Ini mengandung kekuatan tirani dan dapat meningkatkan kekuatan fisik seorang prajurit. Bahkan bagi tubuh seorang kaisar Jiutian juga memiliki efek yang luar biasa. Kristal darah ini diperoleh atas usaha keluarga Ji kita. Dalam 2 hari ini, kalian semua harus telah menyerap habis kristal darah ini agar kalian dapat memperoleh pencerahan." Ucap penatua itu sambil membagikan kristal darah ke tangan semua orang. Su Dongsheng dan 5 orang lainnya, termasuk Qin Chen, masing-masing mendapatkan 1 seukuran kepalan tangan. Di antara banyak orang Jiruri dan Jiruguang tidak menerima kristal darah itu. "Penatua, mengapa kita tidak dapat jatah kristal darah?"
Ucap Jiruri bertanya-tanya. Kalian adalah keluarga Ji saya. Kalian dapat menerima pencerahan tanpa menyerap kristal darah, dan efeknya akan lebih baik. Ujar Penatua Agung menjelaskan. Qin Chen mencibir ketika mendengar itu. Jelas keluarga Ji tidak ingin generasi penerus mereka dirampok jiwanya oleh iblis. Tetapi meskipun begitu, Qin Chen bisa menghela nafas lega. Ini artinya Ji Ruyu seharusnya belum dirampas. Semuanya, kembali ke kamar dan segera istirahat. Luangkan waktu untuk menyerap kristal darah dan mencoba menyesuaikan diri dengan kondisi terbaik. Ucap Penatua. Penatua, di mana Ji Ruyu? Apakah dia tinggal di sini juga? Ucap Qin Chen melangkah maju, sepertinya dia tidak sabar untuk melihat Ji Ruyu. Penatua itu menjawab, kamu belum dibolehkan melihat Ruyu. Dia tinggal di tempat lain. Setelah Anda mengalami pencerahan, saya secara alami akan membawa Anda untuk menemuinya. Adapun saat ini, yang harus Anda lakukan adalah menyerap kristal darah sesegera mungkin. Penatua Agung melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Kakak Tinyu, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Jiruri berkata ketika dia melihat ekspresi Qin Chen tidak terlihat bagus. Kakak Ruri, apakah kamu tahu di mana Ji Ruyu berada? Ucap Qin Chen balik nanya. Jiruri tersenyum pahit dan menjawab, dari mana saya tahu? Ini adalah pertama kalinya saya datang ke tanah leluhur ini, tapi saya mendengar dari ayah bahwa Ruyu tidak berlatih di tanah leluhur ini, tetapi karena dia telah menyinggung istana berkabut, lalu dikurung di sini, jadi jangan terus memikirkannya lagi, karena Tetua Agung telah mengatakan bahwa Anda dapat melihat Ruyu setelah pencerahan selesai. Baiklah, Kakak Ruri, selamat tinggal, aku akan berlatih. Kemudian Qin Chen kembali ke tempatnya tanpa ragu-ragu. Di dalam kamar batu, Qin Chen berpikir, aku harus memikirkan cara. Karena Ruyu juga berada di tanah leluhur ini, saya tidak percaya saya tidak dapat menemukannya. Qin Chen tiba-tiba berdiri, baru saja akan melepas persepsinya. Tiba-tiba, dia merasakan seseorang telah memata-matainya. Perasaan ini, seperti sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan, membuatnya merasa tidak nyaman. Qin Chen mengambil makanan di atas meja, dan sambil makan, dia diam-diam mengamati sekeliling, itu semacam larangan. Gumam Qin Chen setelah mengamati sebentar, Qin Chen akhirnya mengerti, ada serangkaian batasan di ruangan ini. Pembatasan ini sangat tersembunyi, dan melalui pembatasan inilah orang lain mengawasinya. Mata terlarang, aktifkan, benar saja. Ada formasi pengintai di sini. Hanya sesaat, pupil vertikal itu diam-diam tertutup. Sebelum membuat keputusan, Qin Chen harus berpikir dengan hati-hati. Di sisi lain, setelah beberapa saat, Penatua Agung tiba di ujung lorong. Itu adalah sebuah gerbang. Di depan gerbang, ada dua pria berjubah hitam. Mereka mengeluarkan napas dingin, menatap Tetua Agung dengan dingin. Penatua, kamu di sini. Ucap salah satu dari mereka tertawa. Aku ingin melihat leluhur. Ucap Penatua Agung berkata dengan acuh tak acuh, leluhur telah menunggumu. Ucap salah satu dari mereka menyeringai dan menekan gerbang batu di belakangnya. Pintu yang diukir dengan batasan tiba-tiba terbuka, Penatua Agung terus berjalan melewati kedua penjaga itu. Di ujung koridor ada aula kosong. Aula ini sangat suram, dengan gerbang batu di ujungnya. Penatua Agung berjalan ke gerbang batu dan dengan lembut menekan dindingnya, tiba-tiba mengungkapkan lorong lebar. Penatua Agung menarik napas dalam-dalam, dan kemudian melangkah ke jalan rahasia yang luas ini. Di ujung lorong adalah pintu utama berwarna merah darah, dengan batasan hitam yang tingginya beberapa kaki dan lebarnya hampir 1 kaki. Pintunya agak merah dan memancarkan udara berdarah yang kuat. Di belakang gerbang, ada sosok yang sedang duduk bersila, leluhur tua. Ucap Penatua Agung berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan suara rendah. Penatua, kamu di sini, bagaimana dengan para murid yang kamu bawa kali ini? Ucap leluhur, Penatua Agung dengan hormat berkata, leluhur, ada banyak orang berbakat di tim kali ini,
terutama dua yang saya sebutkan sebelumnya. Salah satunya adalah Tianjiao Kaisar Wu, dan yang lainnya lebih menakutkan, hanya setengah Kaisar Wudi dapat mengalahkan seorang Kaisar Wudi, dan aturan kultivasi orang ini sebenarnya adalah aturan pembunuhan dan aturan ruang. Begitu dia menerobos Kaisar Wutian nantinya, masa depannya tidak akan terbatas. Aturan ruang adalah salah satu aturan tertinggi di daratan. Seseorang dapat merasakannya di alam Wudi setengah langkah. Ucap leluhur tua bingung. Penatua berpikir sejenak dan berkata, murid ini juga sangat terkejut, tetapi inilah faktanya. Itu memang aturan spasial dan tidak ada yang salah dengan itu, leluhur, tetapi Tinu itu berasal dari pegunungan Luoxu, dan tampaknya dia adalah murid dari beberapa suku tersembunyi di pegunungan Luoxu. Tegas Penatua. Suku tersembunyi dari pegunungan Luoxu. Gumam leluhur tua tersenyum, dan berkata, 2 hari kemudian, tolong bawa mereka ke sini. Ingat, Tinyu dan Sudong Sheng, bawa mereka ke kamar 1. Selebihnya, bawa ke kamar 2. Bagaimana dengan Jiruyu? Tanya Penatua. Jangan khawatir, Jiruyu memiliki bakat yang luar biasa dan telah mengolah tubuh ilahi cahaya bulan, dan saya telah mengirim seseorang untuk menghubungi Ji Hong Chen agar dapat membujuknya. Kesabaran orang tua ini juga terbatas. Kemudian sebuah suara terdengar, Jie Jie Jie. Penatua memang hebat, saya tidak berharap Anda membawa 2 harta seperti itu ke klan kami kali ini. Senior, itu memang tugas murid ini. Ucap Penatua Agung buru-buru menundukkan kepalanya. Sebuah jari hitam pekat keluar dari gerbang batu, kemudian menghantam bagian tengah alis Tetua Agung. Penatua Agung tiba-tiba berteriak dengan keras, matanya menjadi pucat, wajahnya tiba-tiba ditutupi dengan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti hantu. Aura di tubuhnya perlahan naik, menjadi semakin menakutkan dan mengerikan. Setelah beberapa saat, jari itu ditarik kembali, dan Tetua Agung pulih. Jie Jie Jie, kamu bisa melakukan retret sekarang. Dalam 3 tahun ke depan, basis kultivasi Anda akan dapat lebih ditingkatkan lagi, tetapi jangan lupa untuk terus menemukan yang bagus untuk ras kami, jika tidak, Anda harus tahu konsekuensinya. Baik, senior, ucap Penatua Agung gemetar dan dengan hormat pensiun dari sana. Setelah Tetua Agung pergi, langit tiba-tiba kembali tenang, leluhur tua berkata, Yang Mulia telah berada di tubuh saya selama bertahun-tahun, kapan Anda akan pergi? Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Jie Jie Jie, jangan khawatir, masa itu akan datang, kursi ini masih memerlukan tubuhmu. Kedua suara yang berbeda itu ternyata adalah orang yang sama, pemuda Tinu yang Anda sebutkan sebelumnya. Agak menarik, saya akan mencoba tubuh pemuda itu. Jika memang layak, kamu akan bebas, apakah kamu mengerti? Saya harap Anda menyukainya, ucap leluhur keluarga Ji mendengus dingin. Pada saat ini, Qin Chen sedang duduk diam dengan mata tertutup. Di luar, sesekali penjaga berpatroli melewatinya. Pada hari kedua, Qin Chen akhirnya menyerap kristal darah sepenuhnya. Ini saatnya, ucapnya dalam hati. Saat di tengah malam, menurut pengamatanku dalam 2 hari sebelumnya, penjaga seharusnya sudah beristirahat. Besok adalah waktu untuk pencerahan, saya harus menggunakan kesempatan malam ini untuk menemukan Ruyu dan pergi dari sini. Dia mengguncang sosoknya dan diam-diam berjalan keluar dari ruang batu, sosoknya menyerupai hantu yang tersembunyi dalam kegelapan. Qin Chen dengan cepat meninggalkan area itu. Penjaga tanah leluhur ini tidak berpatroli dengan ketat di daerah ini, dan mungkin sudah terbiasa dengan hari-hari biasa seperti itu. Sosok Qin Chen terus mencari, tetapi dia tidak bisa merasakan nafas Jiruyu. Kastil kuno keluarga Ji terlalu besar. Dikatakan sebagai kastil kuno, tetapi sebenarnya itu lebih seperti kota kecil, dengan batasan di mana-mana, dan penjaga berpatroli siang dan malam. Qin Chen ingin menemukan Jiruyu di tempat ini, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak, aku harus menemukan cara. Jika terus seperti ini maka ini tidak akan berhasil, gumam Qin Chen terlihat cemas.
Prioritas utama adalah menemukan posisi Ruyu terlebih dahulu. Mata Qin Chen dingin. Sambil terus memikirkannya, tiba-tiba suara langkah kaki penjaga terdengar. Mata terlarang, sangkar ajaib, badai roh. Kedua penjaga itu langsung merasa pusing, dan Qin Chen langsung mengambil mereka berdua memasuki piringan giok alam semesta. Kemudian cakram giok berubah menjadi seukuran biji sawi. Setelah memasuki lempeng giok semesta, kedua orang ini langsung terbangun. Di mana tempat ini? Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata dengan marah, dan pada saat yang sama mengangkat tangannya, pedang besar muncul di tangannya dan hendak menebas ke arah Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Orang itu segera merasakan kekuatan tak terlihat membelenggunya, bahkan esensi sejati dalam tubuhnya tidak bisa bergerak. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia juga kaisar bela diri 9 surga tahap awal. Metode Qin Chen benar-benar melebihi imajinasi mereka. Kamu siapa? Apakah kamu tahu siapa kami? Tidakkah kamu ingin mati? Cepat lepaskan kami, mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu akan kesulitan melarikan diri di tanah leluhur ini. Teriak penjaga itu. Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan mereka berdua, tetapi mengarahkan pandangannya ke sudut lempeng giok semesta, di mana seorang pria berpakaian hitam berbaring di sana, memancarkan udara dingin, yang ditangkap Qin Chen dari kamp pelatihan rahasia sebelumnya. Setan alien itu kuat, tapi sekarang, orang ini sama sekali tidak merasa menjadi orang yang kuat. Selama periode waktu ini, dia terus-menerus disiksa untuk diteliti oleh Qin Chen. Setiap kali Qin Chen menyerang jiwanya, tetapi tidak membunuhnya, tanpa berbicara omong kosong, kekuatan jiwanya langsung merasuk ke dalam pikiran alien yang kuat ini. Iblis alien ini tiba-tiba menjerit kesakitan. Siapa orang ini? Dia menyiksa alien. Ucap kedua penjaga itu gemetar. Alien itu berteriak, jiwanya tiba-tiba menghilang, dan kekuatan jiwa yang mengerikan meledak. Itu masih gagal, gumam Qin Chen. Setelah sekian lama meneliti, dia masih gagal mematahkan kutukan jiwa terlarang di benak alien ini. Namun, itu hanya sedikit lagi. Qin Chen menatap dua orang di belakangnya dengan mata dingin. Merasakan tatapan dingin Qin Chen, kedua penjaga itu tiba-tiba menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Kemudian, Qin Chen mendesak kekuatan jiwa di benaknya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan mengalir ke pikiran lawan. Akhirnya berhasil, ucap Qin Chen sangat gembira, tetapi meskipun jiwa penjaga itu tidak hancur, dia sudah menjadi orang bodoh. Itu karena kekuatan jiwaku terlalu kuat, yang menyebabkan kutukan terlarang jiwa orang ini dihancurkan, tetapi jiwanya juga terkena pukulan keras, gumam Qin Chen kembali sadar, dengan sedikit kekecewaan di matanya. Qin Chen mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada penjaga terakhir. Wajah penjaga itu penuh kengerian, dan dia menyaksikan temannya dan alien yang kuat itu mati di depannya, membuat hatinya gemetar ketakutan. Kali ini, aku harus berhasil, ucap Qin Chen tegas, dan kekuatan jiwanya keluar, dengan cepat mengalir ke pikiran penjaga terakhir. Kali ini, Qin Chen berhati-hati, saat melawan kutukan jiwa terlarang, dia bahkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi lautan jiwa penjaga. Perlahan-lahan, dahi Qin Chen dipenuhi keringat, karena kehilangan kekuatan jiwa, bahkan wajahnya sedikit pucat. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, Qin Chen sangat berhati-hati, dan setiap langkahnya sempurna, akhirnya sukses. Teriak Qin Chen kegirangan, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mematahkan kutukan jiwa terlarang, dan penjaga ini tidak terluka sama sekali, segel jiwa. Kemudian Qin Chen langsung menanam segel jiwa di benak lawan, dan memperbudaknya. Tuan, ucap penjaga itu dan segera memberi hormat kepada Qin Chen. Saya telah menghabiskan terlalu banyak waktu di cakram giok ini, mari keluar dulu, ucap Qin Chen segera mengenakan pakaian penjaga, berubah penampilan seperti penjaga itu, dan tiba-tiba muncul di sebuah lorong bersama dengan penjaga yang telah diperbudaknya. Dipimpin oleh penjaga itu, Qin Chen segera datang ke sebuah ruang batu. Ji Hongchen berada di ruangan batu ini. Tuan Ji Hongchen,
Qin Chen dan penjaga segera membungkuk dan memberi hormat. "Siapa?" ucap Ji Hongchen. "Kami mendapat perintah dari tetua untuk membawa Mbak Hongchen." Ucap Qin Chen dan penjaga itu, "Baiklah, segera pimpin jalan." Ji Hongchen melirik Qin Chen dan penjaga itu dengan dingin. "Saya harus menemukan cara untuk meninggalkan jejak pada Ji Hongchen," pikir Qin Chen dalam hati. Setelah melewati koridor, kelompok itu datang ke ruang batu tetua agung. Qin Chen dan penjaga berdiri dengan hormat di luar pintu. "Hongchen, masuklah." Suara tetua agung terdengar dari dalam. "Kalian berdua tetap menjaga di luar pintu, ya, Penatua Agung," ucap Qin Chen merasa gembira. Ji Hongchen duduk dan berkata, "Saya tidak tahu untuk apa tetua agung memanggil Hongchen untuk datang larut malam." Ucap Ji Hongchen. Penatua memandang Ji Hongchen dengan ekspresi rumit dan menghela nafas. Dia berkata, "Hongchen, jika aku tidak salah mengira, leluhur sudah memanggilmu sebelumnya. Apakah tidak ada cara lagi untuk membujuk Ji Ruyu?" Di luar pintu, tubuh Qin Chen bergetar. Tanpa diduga, Penatua Agung berbicara tentang Ji Ruyu. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan seksama melalui alat perekam yang telah dia pasang sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.